Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP mulai sedikit membosankan. MotoGP didominasi oleh Ducati beberapa tahun ini. Kelas primer adu cepat kuda besi dunia dinilai mulai sedikit membosankan. Sebanyak 5 seri balapan MotoGP 2025 sudah digelar. Hasilnya, rider-rider Ducati masih menjadi pemenang. Pebalap Ducati, Marc Marquez, menyapu bersih sprint race di MotoGP Thailand, MotoGP Argentina, MotoGP Amerika Serikat, MotoGP Qatar, dan MotoGP Spanyol. Pebalap berjuluk Baby Alien itu mencatatkan kemenangan di main race MotoGP Thailand, MotoGP Argentina, dan MotoGP Qatar. Klasemen MotoGP 2025 dikuasai oleh rider Gresini Racing, Alex Marquez. Rider yang mengendarai motor Desmosedici GP24 itu mengumpulkan 140 poin. Alex Marquez baru saja menjadi juara di MotoGP Spanyol 2025. Satu seri lainnya, MotoGP Amerika Serikat, dimenangi oleh Francisco Bagnaia. Adalah Kevin Schwantz, ex-rider MotoGP kelas 500cc, yang menilai MotoGP sedikit membosankan. Bahkan, dia lebih memilih untuk menonton Superbike. Saya pikir MotoGP sudah sedikit membosankan, jadi saya datang ke sini untuk melihat balapan, kata Kevin Schwantz di Speedweek. Di Superbike musim ini, sudah digelar 4 balapan. Nicolo Bulega, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, dan Dominic Aegerter yang sudah mencicipi podium pertama. Kevin Schwantz menilai siapapun rider Superbike akan dengan mudah beradaptasi kalau pindah ke MotoGP. Benar sekali, sistem elektronik saat ini di Superbike jelas bukan yang ada di mesin MotoGP. Tapi, saya pikir para rider Superbike bisa langsung terjun ke dalamnya. Toprak, Nicolo, siapa saja, kata Kevin Schwantz. Fabio Quartararo bangkit, Ducati mulai was-was jelang MotoGP Prancis 2025. CEO Ducati, Claudio Domenicali khawatir dengan kebangkitan Fabio Quartararo. Sebab menurut Domenicali, pembalap tim monster Yamaha itu bisa menjadi ancaman untuk Ducati di MotoGP Prancis 2025. Sebatas informasi, Ducati selalu menguasai 3 posisi terdepan sampai dengan seri keempat MotoGP 2025. Namun, catatan itu rusak pada seri kelima karena Fabio Quartararo menempati posisi ketiga MotoGP Spanyol. Claudio Domenicali mengatakan Fabio Quartararo tampil luar biasa dalam MotoGP Spanyol 2025. Hal itu membuat pembalap tersebut mampu naik podium untuk pertama kalinya pada musim ini. Fabio Quartararo menunjukkan kekuatan, kata Claudio Domenicali dilansir dari Crash, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Itu adalah hasil kerja keras yang dimulai sejak lama, dengan motor yang bagus dan pengendara yang kuat. Itu berarti pabrikan lain bekerja keras, katanya. Hasil di MotoGP Spanyol 2025 sejauh ini belum cukup membawa Fabio Quartararo ke 3 besar klasemen MotoGP 2025. Sebab, dia masih berada di posisi ke-6 dengan 50 poin. Untuk 3 besar klasemen masih dikuasai pembalap Ducati. Posisi puncak klasemen dihuni Alex Marquez 140 poin, dan di peringkat kedua ada Marc Marquez, 139 poin, sedangkan di posisi ketiga ada Francisco Bagnaia, 120 poin. Sebatas informasi, seri ke-6 MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis. Ajang itu akan dimulai pada 9 hingga tanggal 11 Mei tahun 2025. MotoGP Prancis 2025 Marc Marquez sudah gertak adik sendiri, Alex Marquez di ultimatum usai menang GP Spanyol dan rebut peringkat 1. Kehangatan antara Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez kembali terekam menjelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025 pada akhir pekan ini. Persaingan di kelas utama akan kembali tersaji dalam seri MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini di sirkuit Le Mans dengan sorotan utamanya Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut akan dinanti kebangkitannya usai mengalami crash sebelum akhirnya finish di tempat ke-12 pada balapan terakhir, GP Spanyol. Karena hasil yang kurang memuaskan tersebut, Marquez kini harus rela 2020 posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut turun ke peringkat kedua klasemen usai adiknya Alex Marquez mengukir kemenangan pada GP Spanyol. Rider milik Gresini Racing itu tampil luar biasa untuk membukukan kemenangan pertama di kelas utama sejak naik pada musim 2020 lalu.
Dengan kemenangan tersebut, Alex menggusur kakaknya dari puncak klasemen sementara setelah menorehkan total 140 poin. Melalui raihan tersebut, juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu sedang unggul 1 poin saja atas Marc Marquez menjelang MotoGP Prancis 2025. Persaingan antara Alex dan Marc diyakini akan kembali memanas pada seri ke-6 MotoGP 2025 mendatang seiring dengan performa kuat mereka. Diwarnai dengan gelak tawa, tensi yang tak biasa sudah ditunjukkan keduanya di mana terekam dalam momen usai berakhirnya GP Spanyol lalu. Marquez mendatangi adiknya untuk sedikit berbincang di mixed zone usai balapan berakhir sempat bertukar kata. Alex terlebih dulu membuka obrolan dengan menanyakan situasi Marc apakah dia berhasil finish usai mengalami crash ketika lomba memasuki lap ketiga. Rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap akhir, apakah kamu berhasil finish? Tanya Alex, dilansir dari Motosan. Tanpa ragu, Marc langsung menjawabnya dengan tegas di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku press chief dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Ya, Massa menyebut Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Marc mampu finish satu posisi lebih baik pada GP Spanyol. Satu posisi lagi dan dia, Marc, masih menjadi pemuncak dalam klasemen sementara, kata Massa. Marc lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya berapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin? Saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ucap Marc. Rangkaian sesi MotoGP Prancis 2025 akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Mei mendatang. Songkiat Chantra dipastikan absen untuk MotoGP Prancis di Le Mans. LCR mengonfirmasi bahwa Songkiat Chantra dipastikan absen untuk MotoGP Prancis di Le Mans. Songkiat Chantra membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih dari operasi pompa lengan, yang dijalaninya setelah putaran MotoGP terakhir di Jerez. Pernyataan dari LCR Honda berbunyi, pembalap LCR Idemitsu Honda Songkiat Chantra tidak akan ambil bagian di Grand Prix Prancis karena ia masih dalam pemulihan pasca operasi pompa lengan, yang dilakukan pada tanggal 30 April. Setelah pemeriksaan pasca operasi, Dr. Xavier Mir, yang melakukan prosedur tersebut, menyarankan agar Songkiat diberi lebih banyak waktu untuk memulihkan kekuatan penuhnya sebelum kembali balapan. Meskipun rehabilitasinya berjalan dengan baik, kondisinya belum cukup baik untuk bertanding. Tim sepenuhnya mendukung proses pemulihan Songkiat dan berharap dapat segera menyambutnya kembali ke trek. Chantra terpaksa mundur diri dari MotoGP Spanyol karena kesakitan setelah 14 putaran, dan menjalani operasi tak lama setelahnya. Pebalap Thailand itu mengalami awal yang sulit pada musim debutnya, karena belum mampu mencetak 1 poin pun dalam 6 ronde sejauh ini. Rekan setimnya Johan Zarco, pembalap tertua di grid, berada dalam performa bagus dan berusaha untuk promosi ke tim pabrikan pada tahun 2026.